Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Bilangan 31 ayatnya yang pertama sampai kedua, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Karena itu jangan heran jika Allah akan membalaskan kejahatan yang dilakukan orang terhadap umatnya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk melakukan pembalasan terhadap orang Midian. Semua suku ikut berperang dengan masing-masing suku menyediakan 1.000 orang untuk berperang. Bilangan pasal 31 ayat 3-6. Tentara Israel kemudian membunuh orang Midian, termasuk kelima raja Midian dan juga Bileam bin Beor. Ayat 7-8. Allah begitu murka terhadap orang Midian karena Bileam, orang Midian yang mau mengutuk Israel demi uang, tetapi gagal. Bilangan pasal 22-24. Kemudian berstrategi memakai orang Moab dan Midian untuk mengajak orang Israel menyembah Baal Peor. Kita dapat membacanya di dalam Bilangan pasal 25. Nama Bileam sengaja disebutkan bersama kelima raja Midian itu. Tindakannya yang memberi nasihat kepada perempuan-perempuan Midian agar membujuk laki-laki Israel menyembah Peor membuat Allah sangat murka. Murka Allah tidak hanya terlihat dari caranya menghukum bangsa Israel, yaitu mematikan 24.000 orang Israel. Akan tetapi Allah juga murka terhadap penyebab dari penyembahan kepada Baal Peor tersebut, yaitu Bileam dan orang Midian, termasuk para perempuan yang dipakai untuk menjerat laki-laki Israel. Bapak Ibu Saudara, Allah kita yang adil dan kudus akan menghukum siapapun yang berdosa, termasuk umatnya. Orang yang menyebabkan orang lain, terutama umatnya, menjadi berdosa juga akan dihukum. Yesus juga mengatakan bahwa Ia akan memberikan hukuman berat kepada orang yang menyebabkan yang kecil di antara orang percaya berbuat dosa. Matius 18 ayat 6-8. Bahkan Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan. 1 Korintus 8 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati supaya bukan saja kita sendiri tidak melakukan dosa, tetapi juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain melalui perkataan maupun tindakan kita. Karena perbuatan demikian merupakan dosa serius di mata Allah yang sangat tidak dikehendakinya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan saja, dan menjadikannya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan orang semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk segenap kekuatan, hikmat, dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, menegur, mengingatkan kami, dan meneguhkan iman kami. Kami kembali diingatkan akan status kami sebagai umat Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh hidup benar di hadapan-Mu. Kami rindu, kami sungguh-sungguh boleh menjaga diri kami hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kami mohon ampun Tuhan jika seringkali di dalam keberdosaan kami seakan-akan ikut apa yang menjadi keinginan hati kami, bukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dan juga di dalam keberdosaan kami sering juga menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami ini umat Tuhan. Kami tidak boleh terus-menerus hidup di dalam dosa. Dan kami tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melainkan kami harus hidup benar di hadapan-Mu.
Kami harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menyaksikan tentang Tuhan saja. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Engkau pimpin dan berkati kami. Kami sungguh-sungguh rindu terus dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari, semakin kudus di hadapan Tuhan. Kami rindu terus memuliakan Engkau. Dan kami juga rindu, Tuhan pakai kami sepanjang hari ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui kehadiran kami, orang-orang boleh kenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.